Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Ya, kali ini kita akan meneruskan bab mengenai imunologi dasar. Ya, yang nanti kita akan membahas masuk ke sel-sel penyusun sistem imun. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang limfosit. Nah, nanti pembahasan kita itu ada pendahuluan biasa ya, kemudian secara umum nanti kita akan membahas mengenai sel limfosit konvensional, yaitu ada sel T dan sel B. Kemudian sel limfosit unkonvensional, ada yang menyebutnya juga non konvensional ya. Nanti ada 3 jenis, yaitu sel limfosit T gamma delta, sel mucosal associated invariant cell ya, dan sel NKT natural killer T cell ya. Kemudian ada juga nanti kita bahas tentang innate lymphoid cell ya, termasuk di dalamnya dan adalah sel NK, beberapa sel ILC dan lymphoid tissue inducer. Karena panjangnya pembahasan, nanti terpaksa kita bagi menjadi 3 video. Video yang pertama kali ini nanti kita membahas pendahuluan dan sel limfosit konvensional. Kemudian sel limfosit yang unkonvensional akan dimuat dalam video tersendiri. Kemudian innate lymphoid cell juga akan dibahas dalam video sendiri, karena kalau dijadikan satu akan terlalu panjang. Nah, kita mulai dulu dengan pendahuluan ya. Apa yang disebut dengan limfosit? Ya, ini kan limfosit itu kan sel termasuk sel leukosit ya. Sel leukosit yang mononuklear ya. Jadi ada 2 nanti ya. Limfosit mononuklear itu sel leukosit mononuklear itu ada 2, limfosit dan monosit ya. Nah, sel limfosit ini ya kurang lebih sekitar 20-40% dari total populasi sel leukosit ya. Nah, jumlahnya diperkirakan ya dalam tubuh itu kira-kira 1-3 kali 10 pangkat 9 ya, itu bukan 19, tetapi 1-3 kali 10 pangkat 9 per liter darah ya. Ini yang jumlah dari sel limfosit ya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya ya. Kita masuk ke sel limfosit yang konvensional ya. Pembahasan kita kali ini sel limfosit yang konvensional. Terdapat 2 golongan besar, yakni sel limfosit T dan sel limfosit B ya. Nah, sel limfosit T itu nanti sering hanya disebut dengan sel T saja, dan sel limfosit B sering disebut dengan sel B saja. Nah, masing-masing golongan baik sel T maupun sel B ini mempunyai beberapa subtipe lagi. Ya, nanti kita bahas subtipe-subtipenya. Kemudian, nah kita masuk membahas dulu dengan sel limfosit T alfa beta. Itu sering disebut dengan sel limfosit T gitu saja ya, karena ini kita bicaranya yang konvensional. Nah, sel T yang ini alfa beta ini mengalami proses maturasi di kelenjar timus ya. Dia diproduksi di sumsum tulang ya, seperti yang telah kita jelaskan di bab asal-usul sel imun atau imunosit ya. Kemudian setelah dia terbentuk, dia akan bermigrasi ke kelenjar timus. Bagaimana proses migrasi sel T sampai ke kelenjar timus nanti kita akan bahas lagi di bab organ limfoid primer ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang struktur yang terdapat pada membran sel T itu apa saja gitu ya. Kalau dari sisi morfologi kan sudah jelas ya, dia sel mononuklear, leukosit mononuklear, kemudian intinya bulat gitu ya. Kalau yang monosit kan intinya mononuklear tapi irregular gitu ya. Kalau ini bulat gitu ya. Dan seterusnya seperti yang kita pelajari di histologi ya. Nah, cuma dalam hal imunologi ya, untuk kepentingan fungsi dari sel limfosit ini, sel limfosit T atau sel T ini, maka pada membran sel T itu dilengkapi beberapa struktur ya. Yang pertama adalah
T cell receptor atau TCR. Nah, TCR ini dia nanti fungsinya untuk mengikat antigen ya. Karena TCR itu hanya bisa mengenali antigen yang disajikan oleh MHC lewat APC ya. Jadi TCR nanti khusus ya, dia bisa mengenali antigen khusus ya. Kemudian juga ada cluster of differentiation 3 atau CD3. Nah, habis ini biasanya ini bergandengan atau berdekatan dengan TCR ya, sehingga membentuk TCR CD3 kompleks ya. Nah, CD3 itu memang ada beberapa penyusunnya, yaitu ada yang alfa, beta, gamma, dan zeta. Jadi rantai alfa, rantai beta, rantai gamma, dan rantai zeta. Nah, rantai zeta nanti yang akan meneruskan ketika dia terfosforilasi, dia akan meneruskan sinyal ke intrasel. Di membran sel T ini juga akan ditemukan CD4 atau CD8, tergantung dari jenis sel T-nya. Nanti kita bahas jenis sel T-nya ya. Bisa CD4 saja atau CD8 saja ya. Kemudian juga ada lymphocyte function associated antigen ya, ada juga CD28. Nah, CD28 ini sangat terkenal ya. Karena apa? Karena dia nanti akan berikatan dengan CD80 atau disebut juga dengan B71 dan bisa juga berikatan dengan CD86 atau yang disebut juga dengan B72. Ya, B71, B72 atau CD80 dan CD86 ini berada pada permukaan membran APC. Nah, fungsinya adalah memberikan sinyal tambahan untuk aktivasi dari sel T. Karena sel T itu kalau hanya lewat TCR ini saja, TCR saja, sel T tidak bisa aktif. Jadi memerlukan dua sinyal minimal ya. Itu menurut teori dua sinyal. Nanti kita bahas di bab aktivasi limfosit ya. Nah, salah satunya sinyal itu datang dari molekul aksesori ini CD28. Ada juga dia dari ICOS. Di membran selnya itu ada ICOS, inducible co-stimulator. Nah, ICOS ini uniknya pada sel limfosit T yang tidak teraktifkan, maka ICOS tidak ada. Tapi kalau sel T sudah teraktifkan, maka ICOS ini akan dibentuk dan diekspresikan di permukaan membran. Nanti bisa berikatan dengan ICOS ligan atau ICOS L yang ada di permukaan APC. Demikian juga dengan OX40 ya. OX40 itu nanti berikatan dengan OX40L yang ada di permukaan APC. Jadi OX40 itu seperti ICOS, dia dibentuk ketika sel limfosit itu mengalami aktif. Pada sel limfosit yang belum aktif, maka ICOS dan OX40 ini tidak terbentuk. Fungsinya sama, untuk memberikan sinyal tambahan agar sel limfosit T itu menjadi aktif. Gitu ya. Nah, kemudian. Nah, ini adalah jenis-jenis dan fungsi dari sel limfosit T atau sel T. Yang pertama di sini adalah sel T helper 1. Nah, yang di tengah ini ada sel T helper 0. Ya, sel T helper itu ada macam-macam ya, sel T helper 1 kategorinya. Kapan terbentuk? Ya, terbentuk ketika ada interleukin 12 ya. Interleukin 12 yang dikeluarkan oleh HPC misalnya, maka dia akan merangsang sel T helper 0 itu menjadi sel T helper 1. Nah, sel T helper 1 nanti akan mengeluarkan interferon gamma ya, fungsinya untuk melawan patogen intrasel, virus misalnya. Nah, sel T helper 2, nah ini jenis yang lain. Sel T helper 2 ini terbentuk ketika sekitarnya itu banyak terbentuk interleukin 4 terutama ya, interleukin 4, interleukin 5. Nanti dia akan merangsang sel T helper 0 itu akan menjadi sel T helper 2. Nah, ini banyak terjadi diperlukan untuk imunitas terhadap cacing ya, atau dia juga terlibat dalam proses alergi. Ada lagi sel T helper 9 ya, ketika lingkungan sekitar itu banyak mengandung interleukin 4 dan TGF beta ya, maka sel T helper itu akan berubah menjadi sel T helper 9.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau di sel Hepar, sel T helper 9 itu nanti bisa ditemukan di pembahasan tumor imunologi, ya. Di pembahasan sel tumor imunologi, sel T helper 9 itu nanti bisa berada ditemukan di menginfiltrasi tumor. Nah, kemudian dia T helper 9 itu nanti akan memanggil sel-sel yang lain untuk melawan tumor, ya. Nah, nanti juga di sini kalau sekitarnya itu mengandung interleukin 6 dan TGF beta, maka sel T helper 0 itu akan berubah menjadi sel T helper 17 yang mensekresikan interleukin 17. Ya, kalau ini tadi T helper 1 mengeluarkan interferon gamma, T helper 2 interleukin 4, interleukin 5, T helper 9 interleukin 9, kalau T helper 17 ketika terbentuk dia akan mengeluarkan interleukin 17. Nah, nanti penting untuk melawan infeksi patogen ekstraseluler, ya. Kemudian kalau lingkungan sekitar itu banyak mengandung interleukin 6 dan TNF alfa, maka sel T helper itu akan bisa berubah menjadi sel T helper 22, ya. Sel T helper 22 itu nanti fungsinya macam-macam, ya. Kalau di sel Hepar dia akan merangsang pembentukan protein fase akut. Kalau di kulit dia bisa merangsang sel-sel di kulit untuk membentuk antimikrobial peptid misalnya, ya. Nah, ini juga ada sel T helper 25, ya, cuma belum diketahui secara pasti apa yang membuat sel T helper 0 itu menjadi sel T helper 25, ya. Yang jelas nanti sel T helper 25 itu kalau sudah teraktifkan nanti dia akan mengeluarkan interleukin 25. Nah, interleukin 25 itu nanti yang akan menghambat pembentukan sel T helper 1, ya, mensupresi pembentukan sel T helper 1 sehingga sel T helper 2 ini akan menjadi lebih aktif. Jadi fungsinya sel T helper 25 itu meningkatkan respon dari sel T helper 2, ya. Walaupun tanpa sel T helper 25, sel T helper 2 ini tidak mengalami gangguan pembentukannya. Cuma, ya, efektivitas dalam mengeliminasi cacing itu menjadi lebih baik ketika ada sel T helper 25. Jenis sel limfosit T yang lain adalah sel T regulator, ya. T regulator itu nanti dia menghasilkan interleukin 10, ya. Ini dibentuk ketika di lingkungan sekitarnya itu banyak mengandung TGF beta dan interleukin 10, ya, terutama TGF beta. Nanti dia sel T helper 0 itu akan berubah menjadi sel T regulator, fungsinya untuk mengendalikan aktivasi dari sistem imun yang tadinya aktif dijadikan menjadi tidak aktif, intinya seperti itu. Kalau folikuler T helper sel ini adalah sel T yang ada di folikel, ya. Nah, nanti fungsinya untuk membantu pematangan dari pembentukan sel plasma, aktivasi sel B menjadi sel plasma dan pembentukan antibodi. Nah, yang kita ceritakan tadi banyak sekali ini adalah sel T kategori yang memiliki CD4. Nah, sel T yang memiliki CD8 nanti adalah sel T sitotoksik, ya. Nah, itu beberapa jenis dan fungsi limfosit, ya. Kalau sel T sitotoksik ini nanti dia akan sifatnya itu melisiskan sel target, ya. Nah, itu beberapa jenis dan fungsi dari limfosit T alfa beta atau sel T yang konvensional. Sekarang kita masuk ke sel B atau sel limfosit B. Di mana diproduksi seperti yang video yang sudah lalu, maka sel limfosit B ini diproduksi dan mengalami pematangan di sumsum tulang. Kalau dulu sel B itu awalnya diketahui dari bursa Fabricius di golongan unggas, ya. Tapi manusia tidak punya bursa Fabricius, ya. Diselidiki ternyata sel limfosit B itu memang tidak di bursa Fabricius pada manusia karena memang nggak punya, tapi diproduksi dan mengalami maturasi di sumsum tulang, ya. Struktur yang terdapat pada membran sel B, ya, nanti struktur ini penting untuk
fungsi dari sel B dalam hal imunologi ya. Pertama adalah B sel reseptor yang mampu mengenali antigen. Ya, kemudian CD79 alfa dan CD79 beta. Ya, ini nanti bergandengan ya membentuk kompleks. Fungsinya untuk memberikan sinyal intrasel ke dalam sel B sehingga sel B menjadi aktif ya. Reseptor FC artinya reseptor yang bisa mengikat FC portion dari antibodi ya. Kemudian reseptor komplement yang dimaksud di sini adalah CD21 ya. Jadi nanti CD21 atau reseptor komplement itu membuat kompleks dengan CD19 ya untuk mengikat komplement ya dan mengaktifkan sel B. Nah, CD20 itu nanti juga berfungsi untuk mengaktifkan sel B. Nanti kita bahas lagi aktivasi sel B itu kenapa kok butuh banyak sekali struktur yang terdapat di membran sel, karena memang sel B itu bisa teraktifkan kalau ada dua sinyal ya, teori dua sinyal ya. Nah, kemudian kita masuk lagi, ini pembagian ya, ada dua jenis sel B itu, jadi sel B1 dan sel B2 ya. Kalau sel B1 ya, dia mengekspresikan CD20, CD27, CD43, tetapi tidak mengekspresikan CD70. Mungkin akan sulit menghafalkan ini. Hafalkan saja bahwa ini ada dua jenis pada sel B itu, sel B1 dan sel B2 gitu ya. Nah, sel B1 itu dibagi lagi menjadi sel B1A, sel B1B, dan sel B1C ya. Nah, perbedaan itu tergantung pengklasifikasian sel B1 menjadi sel B1A, B, dan C itu tergantung dari ekspresi CD11 dan CD5-nya. Kalau sel B1A itu dia mengekspresikan CD11B dan CD5. Sedangkan sel B1B hanya mengekspresikan CD11B. Dan kalau yang sel B1C dia hanya mengekspresikan CD5 plus gitu ya. Itu sel B1. Nah, sel B1 itu banyak ditemukan di cavum peritoneum ya, di perut, di cavum pleura, di paru-paru ya, di rongga dada ya, di usus dan di lien ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membentuk antibodi natural ya. Antibodi natural itu biasanya terbentuk tanpa bantuan sel B ya, tanpa bantuan sel T ya. Dan dia hanya bentuknya IgM karena tidak mengalami imunoglobulin class switching ya. Kemudian sel B1 ini juga berperan sebagai APC atau penyaji antigen ya. Kalau dia bisa berfungsi sebagai APC, tentu dia mempunyai sifat fagosit ya. Nah, karena dia sebagai fagosit, maka dia bisa melawan infeksi gitu ya, terutama di kulit dan usus ya. Dan sel B1 itu bisa menjadi sel B memori yang tidak tergantung sel T, yaitu T cell independent memory B cell ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sel B2. Sel B2 itu mengekspresikan IgD high, artinya banyak mengandung IgD, tapi IgM low atau sedikit mengandung IgM pada membran selnya itu. CD23 positif, CD19 positif, tetapi tidak mengandung CD11 maupun CD5 ya. Nah, mungkin kita kesulitan untuk menghafalkan CD-CD-nya itu. Nah, hafalkan saja bahwa sel B itu ada dua, sel B1 dan sel B2. Nah, sel B2 itu yang kita kenal selama ini sebagai sel B konvensional, sel B yang teraktifkan oleh sel limfosit T, yang kemudian menjadi sel plasma. Sel B-nya itu kemudian membentuk antibodi ya, itu sel B2. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.